Hingga ketika ini, saya baru saja sentuh pasal future. Ya, dan berikut tuan-tuan, jom kita tengok terus kepada tuan-tuan kepada elemen kedua dalam FED, iaitu penglibatan. Ya, di sini tuan-tuan dan puan, persoalan yang orang kata yang sangat penting untuk kita tanyakan pada diri untuk bina daya penglibatan atau daya engage yang kuat dalam diri kita tuan-tuan ialah ini. Yang pertama, adakah kita mampu buat ini tuan-tuan? Bunyi senang tuan-tuan, tapi masya-Allah tuan-tuan, saya cakap terus-terang tuan-tuan, benda ini bukan senang. Ya, cakap terus-terang. Tapi kalau kita boleh buat tuan-tuan dan puan, apa kebaikannya? Kita orang mudah engage dengan kita. I think benda itu tuan-tuan semua mesti maklum, tak perlu saya beritahu. Ya. Soalan kedua dalam dasar engage. Adakah imej diri saya menghalang orang memahami maklumat dengan jelas? Mari saya terangkan sedikit maksud di sini. Kadang-kadang dalam kehidupan tuan-tuan, kita kan contoh dengan seorang itulah, katakan. Kita sedar tuan-tuan, apa yang dia cakap itu semua betul tuan-tuan. Kita suka apa, kita tak nafikan apa dia cakap. Tapi sebab kita menyampah dengan orang tu, jadi apa yang dia cakap walaupun betul kita tolak tuan-tuan. Ini satu isu besar tuan-tuan, especially orang dalam bisnes. Ya, fikirkan, adakah kita termasuk dalam golongan ini? Sama-sama kita muhasabah. Yang ketiga tuan-tuan yang perlu ditanyakan ialah adakah selama ini tuan-tuan kita usaha untuk membina hubungan baik dengan orang ataupun kita tunggu orang nak baik dengan kita. Ini pun banyak tuan-tuan terlepas pandang dalam kehidupan kita, dalam bisnes kita. Ya. Yang keempat tuan-tuan ialah soal adakah saya usaha untuk mendengar. Masuk mendengar tuan-tuan, benar-benar nak dengar dan benar-benar nak faham pendapat orang lain, bukan nak tunggu orang tu habis cakap, kita cepat-cepat nak balas cakap dia. Ini tuan-tuan, benda ni nampak mudah tuan-tuan, tapi saya cakap tuan-tuan bukan senang tuan-tuan. Ya? Dan yang terakhir tuan-tuan, dalam konteks engagement ni tuan-tuan, adakah kita ni benar-benar prihatin dengan cara kita menyampaikan idea kita kepada orang lain. Kadang-kadang tuan-tuan kita main belasah tuan-tuan dan kita rasa kita bagus tuan-tuan. Kita tengok orang tercengak-cengak tengok kita. Wahal sebenarnya tuan-tuan satu haru tu benda pun dia tak faham. Satu benda pun dia tak faham tuan-tuan. Jadi ini sebenarnya tuan-tuan benda yang benar berlaku dalam kehidupan harian kita tuan-tuan, tapi jarang kita beri perhatian. Sudah apa berlaku tuan-tuan? Tuan-tuan kita punya penglibatan atau engagement kita dengan orang tanpa kita sedar tuan-tuan tidak berlaku tuan-tuan. Ya? Jadi ini adalah cerita engagement. Balik kepada saudara Ridwan Kamil. Ya, sebelum kita kita ambil break sebentar lepas kita ni tuan-tuan, ya. Saya nak tunjukkan satu video tentang Ridwan Kamil. Anda lihat peribadi ini bagaimana dia engage dengan orang kata audience dia. Lepas tu tuan-tuan, you bagi tahu dengan saya apa yang tuan nampak, ya. Mari kita tengok gelagat si Ridwan Kamil semasa dia engage dengan audiens dia. Salah satu pesan ayah saya itu begini, Emil, ada 4 tipe pemuda di Indonesia. Satu yang pintar tapi tidak peduli, itu banyak. Itu yang keluar negeri tidak bangga dengan Indonesia, tapi pintar-pintar, cerdas ya. Generasi Twitter, generasi Facebook. Yang kedua adalah pemuda yang satu pintar tidak peduli dengan Indonesia. Yang generasi kedua adalah peduli tapi tidak pintar. Nah itu yang demo-demo gitu ya, dibayar. So aktif gitu. Pokoknya itu banyak. Itu bukan kita. Yang paling buruk kan sudah tidak pintar, tidak peduli. Nah itu preman-preman di pasar. Tapi ayah saya bilang jadilah kamu generasi yang keempat. Jadilah pemuda yang pintar, sekolah cerdas, bergaul, tapi peduli juga terhadap Indonesia. Peduli terhadap kemiskinan, peduli terhadap permasalahan, energi dan sebagainya. Kalau kita bisa melahirkan pemuda-pemuda yang peduli ya dan pintar, saya kira Indonesia insya Allah akan menjadi kota yang negeri yang paling nyaman untuk ditinggali, negeri yang bisa diwariskan dengan bangga ke anak cucu kita. Terakhir, waktu saya di New Delhi, ini yang menginspirasi saya. Ada tulisan di kafe di India, kalau Anda ingin merubah sesuatu, jadilah perubahan itu sendiri. Terima kasih, selamat sore. Okey, tuan-tuan dan puan. Kalau kita tengok balik cerita ini, tuan-tuan. Cerita Ridwan Kamil. Cuba kita tengok apa yang terlayar pada ketika ini, tuan-tuan. Di mana kita?
kita pemimpin jenis mana? Kalau ikut kepada Ridwan Kamil tadi, tuan-puan, ada 4 golongan, tuan-puan. Yang tidak pintar dan yang tidak prihatin. Yang tidak pintar tapi prihatin. Yang pintar tapi tidak prihatin. Tapi yang kita nak, tuan-puan, ialah yang pintar dan juga yang prihatin. Cuba lihat kita di mana dalam bisnes kita atau dalam kehidupan kita. Berikut saya nak tunjukkan satu contoh, tuan-puan, bagaimana Ridwan Kamil dia engage dengan masyarakat sekitar, tuan-puan. Di sini, tuan-puan, cuba anda lihat kelibatnya Ridwan Kamil dalam temu bual dalam satu siaran TV ini. Cuba anda perhatikan. Kamu weekenders dari luar Bandung yang pengen jalan-jalan ke Bandung, minimal harus bisa lah bahasa Sunda sedikit. Yang pertama, lewat. Itu bahasa Sundanya ngalangkung. Nah, penggunaannya gimana, Kang Emil? Gini ya, kalau ke Bandung, karena banyak orang Sunda, itu ada 4 langkah. Pertama, senyum-senyum dulu. Dua, badan goyang-goyang dulu. Tandanya itu sopan. Oh iya gitu ya. Kayak orang Jepang gitu. Itu ketiganya bilang punten dulu. Oh, punten. Baru menyatakan maksud. Jadi tadi ngalangkung lewat ya, misalkan ke gedung sate. Jadi, nah gitu. Punten Pak, Bade Tumarot mau bertanya. Bade ngalangkung ke gedung sate, balik mana Pak jalanan? Jadi, punten Pak, Bu, kan begitu ya. Saya mau menuju lewat ke arah gedung sate, kira-kira jalannya kemana? Nah, itu dia. Yang kedua, biasanya kalau kita belanja sesuatu kan suka kemahalan, nawarnya susah. Kalau nawar pakai bahasa Sunda mungkin akan dikasih kali ya. Kan kalau mahal itu awis ya. Awis, betul. Nah, itu gimana nih penggunaannya? Nah, sama juga ya, goyang-goyang dulu. Oh, tetap oke. Senyum, punten. Nah, kalau ke pembeli harus dipuji dulu. Oh, Bapak nu kasep atau Ibu nu geulis gitu kan begitu ya. Jadi dianya melambung dulu. Oke. Bapak nu kasep, Ibu nu geulis, punten itu awis teuing. Nah, jadi punten itu tadi awis itu mahal, teuing itu terlalu. Jadi punten Ibu ya awis teuing tiasa ditawis henteu gitu. Mirahan sakedik. Bisa ditawar tidak, murahan dikit. Nah, siapa tahu langsung dikasih diskon 50% ya. Sebut gelis mah pasti diskon. Waduh. Tapi yang paling pas ya kalau diakhiri dengan itu versi pasti. Oh, langsung ditraktir. dikasih. Oh, langsung ditraktir. Oke. Nggak hanya dikasih tahu jalan, dikasih duit juga. Oke, kalau gitu. Syaratnya itu. Iya. Kalau gitu aku mau goyang-goyang. Terima kasih Kang Emil. Terima kasih Kang Emil. Wih, kayak orang Jepang ya. Kayak boneka yang di mobil. Makasih Kang Emil. Okey, tuan-puan. Anda lihat daya engagement Ridwan Kamil ya. Itu dengan masyarakat ini, tuan-puan, tapi tak cukup, tuan-puan, dia juga engage sebab zaman sekarang, tuan-puan, zaman online, tuan-puan ya. Anda lihat, tuan-puan, dia dia leverage dia punya online punya platform, tuan-puan di sini apa ni, tuan-puan? Ini Facebook, tuan-puan. Anda tengok dia punya follower, tuan-puan, semua jutaan-jutaan, tuan-puan ya. Ini pula adalah dia punya Instagram, tuan-puan, juga lebih kurang ada 8.4 million follower, tuan-puan. And I believe jumlah ni makin banyak sekarang, tuan-puan, sejak dia menjadi Jabar, jadi Gubernur Jawa Barat, tuan-puan, ya, sebab ini semasa jadi Tok Bandar Bandung, ya. Dan tuan-puan, yang lagi, tuan-puan, kita tengok ini pun lagi satu, tuan-puan, dia punya follower, tuan-puan, semua jutaan, tuan-puan. Jadi sebagai pemimpin, tuan-puan, dia sedar, tuan-puan, dia mesti engage dengan pimpinan dia, tuan-puan, dengan apa, tuan-puan, dengan dari segala segi, online maupun offline. Itu mesti saya katakan, tuan-puan, daripada ketiga-tiga elemen ni, iaitu future, engage dan deliver, bab engagement ni yang paling payah, tuan-puan. Ya, sebab di sini sebenarnya, tuan-puan, ialah dalam hal engagement, tuan-puan, ialah tujuan kita ialah untuk tawan apa akal orang, nak tawan perasaan orang, nak tawan pilihan orang, nak tawan orang yang tindakan, tuan-puan, supaya, tuan-puan, mereka nak ikut kita ke mana kita nak pergi. Jadi bab engagement is not easy, tuan-puan, ya. Mungkin ramai di kalangan kita ni sedar tentang hakikat, tuan-puan. Because kalau sebut pasal planning, well, kita boleh belajar, kita boleh plan. Nak deliver pun dalam banyak perkara kita buat je. Tapi nak engage people, tuan-puan, bukan senang, ya.